Stellar Transformations, episode 392. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Qin Yu berdiri di udara. Dengan sekali pandang, ia berhasil memperkirakan jumlah dewa langit yang datang. Jumlah dewa langit tidak banyak, hanya 9 orang. Mereka dipimpin oleh seorang pria berambut panjang dan berjenggot, berpenampilan seperti singa. Namun, rambutnya berwarna merah menyala. Bahkan matanya pun merah menyala. Ia memancarkan aura yang sangat mengesankan dan angkuh. Pria ini adalah Lan Shanhuo. Dia adalah bos bandit dari kelompok bandit terbesar di kota Yuanling, salah satu dari 64 kota di wilayah timur alam ilahi. Tuan Lanshan, di depan sana adalah gunung penyihir, kata seorang dewa langit tingkat rendah dengan hormat. Tatapan tajam dan berapi-api Lan Shanhuo menyapu seluruh gunung Bewichyu. Tatapannya kemudian tertuju pada Qin Yu yang berdiri di tengah udara. Dia segera berteriak, "Apakah kau Qin Yu?" Qin Yu tersenyum. Pria yang angkuh di hadapannya ini memang benar-benar terus terang. "Tepat sekali. Dewa langit manakah dirimu? Sebutkan namamu," kata Qin Yu dengan suara lantang. Lan Shanhuo menarik napas dalam-dalam. Dadanya membusung. Kemudian dia berkata dengan bangga tanpa rasa takut, "Aku adalah Singa Api, kota Yuanling, Lan Shanhuo. Kurasa kau juga tahu tentang kehebatanku. Ada jurang yang besar antara kita berdua. Sebaiknya kau dengan patuh menyerahkan hartamu. Jika tidak, TL, nama Lan Shanhuo secara harfiah berarti api gunung biru." Lan Shanhuo tiba-tiba berhenti berbicara. Itu karena seorang bawahannya yang merupakan dewa langit telah mengirimkan transmisi suara kesadaran ilahi kepadanya. "Tuan Lanshan, menurut informasi yang telah kami peroleh, si Jalang Chi Hongfeng sudah tiba sebelum kita. Namun, dia tidak ada di sini sekarang. Saya menduga dia telah jatuh ke tangan Qin Yu ini. Tuan Lanshan, Anda harus berhati-hati. Karena sebagian besar orang yang bergegas ke kota Yuqi untuk membunuh Qin Yu telah tinggal di kota Yuqi untuk beberapa waktu, mereka semua menjadi cukup akrab satu sama lain." Dengan demikian, Lan Shanhuo tahu bahwa Chi Hongfeng bergegas datang lebih dulu daripada mereka. Lan Shanhuo tiba-tiba menyipitkan mata merahnya. Hanya garis tipis yang tersisa dari matanya sebelumnya. Kilauan seperti rubi terpancar dari matanya. Bahkan si Jalang Chi Hongfeng itu mati. Lan Shanhuo langsung menaikkan status Qin Yu di hatinya. Si Jalang Chi Hongfeng itu pernah melawanku sebelumnya. Bahkan aku pun tak berdaya melawan si Jalang Chi Hongfeng itu. Namun Qin Yu ini, Lan Shanhuo menjadi ragu-ragu. "Lan Shanhuo, mengapa kau hanya mengucapkan setengah kalimatmu? Ayo, katakan padaku, apa yang akan kau lakukan padaku jika aku tidak patuh menyerahkan hartaku?" Qin Yu masih tersenyum sambil berdiri di udara dengan jubahnya berkibar tertiup angin. Lan Shanhuo melirik formasi-formasi itu. Dia mendengus dingin. Dia berpikir dalam hatinya, hanya dewa langit tingkat rendah. Bukankah hanya formasi-formasinya yang agak kuat? Kita bahkan tidak yakin si Jalang Chi Hongfeng tiba di sini sebelum kita. Mungkin dia mengubah rutenya di tengah perjalanan. Bahkan jika si Jalang Chi Hongfeng terjebak dalam formasi-formasi itu, tetapi dengan domain spasialnya, tidak akan mudah baginya untuk mati. Tepat ketika Lan Shanhuo sedang merenung, boom! Sebuah ledakan dahsyat terdengar dari salah satu formasi besar di Gunung Bewichyu. Formasi besar itu tepatnya adalah satu-satunya formasi perangkap di antara 3 formasi tingkat 4 milik Qin Yu. "Qin Yu, yang bisa kau lakukan hanyalah menjebak kakek-kakekmu di sini. Jika kau punya kemampuan, ayo lawan kami secara langsung." Raungan marah terdengar dari dalam formasi besar itu. "Tutup mulutmu, diamlah." Sebuah teguran terdengar. Mata Lan Shanhuo berbinar. Dia langsung mengenali suara yang familiar itu. Itu si Jalang Chi Hongfeng. Dia memang terjebak dalam formasi itu. Hanya saja, bahkan formasi hebat itu pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dewa langit tingkat menengah. Lan Shanhuo seketika mendapat ide di benaknya. Lalu dia berbalik ke arah dewa langit di belakangnya dan berteriak, "Semuanya, Nona Chi saat ini berada di dalam formasi besar itu dan terus-menerus menyerang formasi tersebut. Semuanya, ikuti aku untuk membunuh Qin Yu itu. Bahkan jika kita harus memasuki formasi besar itu, kita juga harus menyerangnya bersama-sama. Aku tidak percaya formasi Qin Yu akan mampu menanganinya jika terlalu banyak orang di dalamnya." "Baik, Yang Mulia."
Seketika itu juga, orang-orang dengan lantang menyatakan persetujuan mereka terhadap perintah tersebut. Di antara 8 dewa langit tingkat rendah ini, 3 di antaranya adalah bawahan Lan Shanhuo. Adapun 5 lainnya, mereka hanya bersama Lan Shanhuo untuk bergantung padanya. Kalian berlima, dengarkan baik-baik. Setelah kita memasuki formasi besar, bersembunyilah di dalam domain spasialku. Jika kalian semua merasa tidak nyaman dengan itu, tetaplah di sini. Bawahan-bawahanku, ayo pergi. Lan Shanhuo berteriak keras. Dia kemudian segera memimpin dan melayang ke langit. 3 dewa langit tingkat rendah bawahannya segera mengikutinya dari belakang. Adapun 5 dewa langit lainnya, mereka hanya berhenti sejenak sebelum juga terbang ke langit mengikuti Lan Shanhuo. Kedelapan dewa langit tingkat rendah itu, saat berada di domain spasial Lan Shanhuo, bergegas menuju Qin Yu untuk membunuhnya. Melihat 9 orang itu menyerbu ke arahnya, tubuh Qin Yu membentuk lengkungan. Dia langsung memasuki formasi perangkap. Jika terlalu banyak orang terjebak di dalam formasi ini dan mereka terus-menerus menyerangnya, maka mereka memang akan mampu menyebabkan runtuhnya formasi tersebut jika kekuatan serangan mereka melebihi kemampuan formasi tersebut untuk menahan. Namun, formasi besar ini mampu menahan jumlah orang sebanyak itu. Qin Yu sangat memahami situasi terkait susunan perangkap tersebut. Di dalam susunan perangkap, alis Chi Hongfeng sedikit berkerut. Dia menatap Xian Yu yang di sampingnya. Sejak mereka memasuki formasi besar itu, Xian Yu yang telah berusaha sekuat tenaga untuk mempelajari formasi tersebut sepanjang waktu. Namun, bahkan sekarang, Xian Yu yang masih belum mampu menembus formasi ini. Bagaimana mungkin? Secara logika, bukankah seharusnya berada pada tingkat tumpang tindih maksimum? Bagaimana mungkin elemen air dan api, dua elemen yang sama sekali berbeda, dapat menyatu? Lebih jauh lagi, bagaimana mereka bisa menyatu dengan penghalang pertahanan bersifat emas? Tidak, ini benar-benar tidak mungkin. Xian Yu yang terus-menerus menganalisis susunan formasi di hadapannya. Dari sudut pandang Xian Yu yang, berdasarkan jalur susunan tahap pertama, intisari dari susunan formasi yang telah ia pahami, susunan formasi yang dibuat Qin Yu sama sekali tidak sesuai dengan intisari dari susunan formasi yang telah ia simpulkan. Dengan kata lain, secara teori, susunan formasi di hadapannya ini seharusnya tidak ada sama sekali. Tentu saja, teori ini hanyalah teori pribadi Xian Yu yang. Bahkan hingga kini, Xian Yu yang sama sekali tidak tahu bahwa tahap pertama dari susunan formasi yang sangat ia banggakan sebenarnya palsu dan berjarak 108.000 mil dari intisari sejati susunan formasi tersebut. TL, 108.000 mil adalah istilah bahasa Mandarin yang menunjukkan jarak yang sangat jauh. Kakak Xian Yu, sudah begitu lama, apakah ada kemajuan? Ekspresi Chi Hongfeng berubah agak muram. Jangan khawatir, teriak Xian Yu yang pelan. Ia juga merasa cemas karena mencoba menganalisis susunan formasi tersebut. Pada saat yang sama, Xian Yu yang sekali lagi menciptakan beberapa penghalang untuk menguji susunan formasi itu. Sebuah kilat dahsyat menyambar tanpa ampun. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Berbagai macam energi elemen air, elemen api, dan elemen lainnya menghantam dengan ganas dari atas. Xian Yu yang dan Chi Hongfeng mempertahankan domain spasial mereka dan terus-menerus memblokir serangan dari luar. Selain Chi Hongfeng, ada 6 orang lain di domain spasial Chi Hongfeng. Adapun Xian Yu yang, dia juga memiliki 6 orang lain selain dirinya sendiri di domain spasialnya. Kalian bertiga, tinggalkan wilayah spasialku. Chi Hongfeng tiba-tiba berbalik dan berkata dengan dingin kepada ketiga dewa langit tingkat rendah itu. Chi Hongfeng hanya memiliki 3 bawahan. Adapun 3 orang lainnya, mereka semua adalah operator tunggal. Bagi Chi Hongfeng untuk melawan berbagai macam serangan dengan domain spasial yang diperluas, itu menghabiskan banyak energinya. Ekspresi ketiga dewa langit tingkat rendah itu langsung berubah, bukankah menyuruh mereka meninggalkan domain spasial sama saja dengan menyuruh mereka mati? Sebelum mereka bertiga sempat berkata apa-apa, mereka merasakan bahwa domain spasial mengecil dan langsung mendorong mereka bertiga keluar. Pada saat yang sama, berbagai serangan energi menghantam tubuh mereka. Menganalisis susunan formasi adalah tugas yang melelahkan pikiran sejak awal. Pada saat ini, Xian Yu yang juga langsung mengurangi ukuran domain spasialnya dan menangkis 2 dewa langit tingkat rendah yang bukan bawahannya. Kelima dewa langit tingkat rendah itu memandang Xian Yu yang dan Chi Hongfeng dengan penuh kebencian. Setelah itu, mereka hanya bisa berusaha untuk segera melarikan diri. Ekspresi Chi Hongfeng saat menatap Xian Yu yang sudah berubah sangat ganas. Kakak Xian Yu,
Sudah 1 jam sejak kami masuk, ucap Chi Hongfeng dengan tegas. Xian Yu yang menoleh dan menatap Chi Hongfeng. Wajahnya agak pucat dan dahinya dipenuhi keringat. Dengan ekspresi tak berdaya, akhirnya ia menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Nona Chi, mohon maafkan saya. Saya benar-benar tidak berdaya. Anda sebaiknya mencoba mencari solusinya sendiri. Ketiga dewa langit tingkat rendah di belakang Chi Hongfeng segera ingin mengumpat dengan marah. Namun, Chi Hongfeng mengulurkan tangannya dan menghentikan mereka. Chi Hongfeng melirik Xian Yu yang dengan dingin. Kemudian dia memimpin ketiga bawahannya dan pergi. Qin Yu sangat memahami situasi di dalam formasi tersebut. Para dewa langit di dalam formasi ini pada dasarnya terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 4 orang yang dipimpin oleh Chi Hongfeng. Kelompok kedua terdiri dari 5 orang yang dipimpin oleh Xian Yu Yang. Kelompok ketiga terdiri dari 9 orang yang dipimpin oleh Lan Shanhuo yang baru saja menyerbu masuk. Kelompok terakhir adalah 5 dewa langit tingkat rendah yang baru saja ditinggalkan. Aku akan pergi dan mengurus kelima dewa langit tingkat rendah ini terlebih dahulu. Jika tidak, kelimanya akan segera kehilangan nyawa mereka. Qin Yu berbicara lantang. Sebaiknya aku segera mempercepat lajuku. Aku akan langsung menggunakan tombak ilahi salju menurun. Saat berada di dalam formasi perangkapnya, Qin Yu tidak takut orang lain melihat tombak ilahi salju meredup miliknya. Terlebih lagi, kemampuan menelan jiwa dan energi gelap dan kuning dari tombak ilahi salju meredup mampu menyerang jiwa, yang pada gilirannya memungkinkan Qin Yu untuk menangani orang lain dengan lebih mudah. Seiring waktu berlalu, Chi Hongfeng dan ketiga bawahannya berlarian di sekitar formasi perangkap dalam keadaan yang menyedihkan saat mereka mencoba melarikan diri dari formasi tersebut. Jangkauan domain spasial Chi Hongfeng hanya mencakup area seluas 3 meter di sekitarnya. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Tanya salah satu pria. Wajah pria itu dipenuhi kecemasan. Chi Hongfeng mengamati sekelilingnya. Saat ini, di hadapannya terbentang rawa yang luas dan tak terbatas. Jelas, itu adalah ilusi dari formasi perangkap. Alasan mengapa formasi perangkap begitu kuat adalah karena mampu mengintegrasikan berbagai macam formasi yang berbeda. Aku tidak percaya bahwa aku, Chi Hongfeng, yang telah bergerak bebas di alam ilahi selama bertahun-tahun ini, akan tumbang hanya karena formasi susunan belaka. Chi Hongfeng memancarkan aura yang sangat ganas dan tajam dari tubuhnya. Meskipun dia seorang wanita, dia sama beraninya dan memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki. Kalian bertiga, dengarkan baik-baik. Sekalipun kita tidak bisa melarikan diri, Qin Yu tetap tidak mungkin membunuh kita, kata Chi Hongfeng dengan percaya diri. Kita hanya perlu menunggu. Ada banyak dewa langit yang ingin membunuh Qin Yu. Semakin banyak orang yang datang, pasti akan ada seseorang yang mampu menembus formasi ini. Chi Hongfeng melihat sekelilingnya. Saat ini, aku hanya akan membentuk domain spasial dengan keliling 3 meter. Dengan jumlah ini, konsumsi energi jiwa akan sama dengan kecepatan pemulihan energi jiwaku. Kita tidak perlu khawatir domain spasial ini tidak akan bertahan lama. Kakak, maksudmu? Ketiga dewa langit tingkat rendah ini sedikit menyadari hal itu. Chi Hongfeng terus berjalan maju. Mereka tiba di sebuah labirin yang dibentuk oleh dinding-dinding berwarna-warni. Ia kemudian langsung duduk bersila dan berkata dengan tenang, kita akan menunggu di sini. Kita akan menunggu sampai banyak dewa langit datang. Meskipun Chi Hongfeng berbicara dengan percaya diri, ia merasa sedikit cemas dari lubuk hatinya. Namun, dia tidak dapat memahami mengapa dia merasa cemas. Ada satu syarat untuk rencananya, Qin Yu tidak boleh mampu membunuhnya. Apakah Qin Yu benar-benar tidak mampu membunuhnya? Qin Yu itu tidak memiliki cara apapun untuk membunuhku. Sekalipun dia memiliki artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi, aku adalah dewa surgawi tingkat menengah dan memiliki artefak ilahi surgawi berkualitas menengah. Pikir Chi Hongfeng. Nona Chi, tidak baik terlalu percaya diri. Sebuah transmisi suara kesadaran ilahi langsung terdengar di benak Chi Hongfeng. Mata Chi Hongfeng langsung berkobar. Dia segera mengangkat pedang lembutnya lurus. Chi Hongfeng menjadi waspada. Dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. 3 dewa langit tingkat rendah di belakangnya juga telah bersiap siaga. Namun, entah dari mana, sesosok muncul di hadapan Chi Hongfeng. Kemunculan seperti ini membuat Chi Hongfeng terkejut. Bersamaan dengan itu, tombak ilahi salju menurun yang dipegang Qin Yu diluncurkan. Mencoba membunuhku hanya dengan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Jangan harap, pikir Chi Hongfeng dalam hatinya. Pada saat yang sama,
dia secara dramatis meningkatkan jangkauan domain spasialnya dan bahkan meliputi Qin Yu. Dia berencana menggunakan domain spasialnya untuk mengikat Qin Yu dan tombak yang dipegangnya. Ratusan retakan spasial setebal sehelai rambut muncul di ruang yang mengelilingi ujung tombak-tombak ilahi salju menurun. Domain spasial sama sekali tidak mampu mengikatnya. Ekspresi Chi Hongfeng langsung berubah. Bersamaan dengan itu, dia dengan tidak sabar mencoba menangkis tombak yang datang dengan pedang lunak di tangannya. Bang! Seperti cambuk, pedang lunak itu segera melilit tombak ilahi salju meredup. Namun, lapisan energi gelap dan kuning muncul di permukaan tombak ilahi salju meredup. Dengan getaran dari energi gelap dan kuning, pedang lunak itu terlepas karena guncangan. Puci! Tombak ilahi salju meredup menembus dada Chi Hongfeng. Pada saat yang sama, gelombang energi mulai menyerang langsung jiwa baru Chi Hongfeng. Ini adalah salah satu dari dua kemampuan khusus utama tombak ilahi salju meredup. Menelan jiwa. Kekuatan jurus penelan jiwa adalah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh Qin Yu. Setelah menyerap energi gelap dan kuning, kemampuan penelan jiwa dan penghancuran tubuh telah tumbuh jauh lebih dahsyat. Chi Hongfeng hanya merasa pikirannya telah terguncang. Setelah itu, dia dengan lemah jatuh ke tanah dan duduk di sana dalam keadaan lumpuh. Ketiga dewa langit tingkat rendah itu tidak dapat mempercayai pemandangan di hadapan mereka. Adapun Qin Yu, dia berteleportasi 3 kali lagi secara berturut-turut. Tombak ilahinya, Waning Snow, ditembakkan 3 kali lagi. Ketiga dewa langit tingkat rendah itu juga jatuh ke tanah. Kenapa Qin Yu ini tidak membunuhku? Chi Hongfeng bingung. Dan pada saat ini, sebuah pagoda batu kecil muncul di tangan Qin Yu. Pagoda batu itu mulai tumbuh kemudian. Tak lama kemudian, pagoda itu menjadi pagoda setinggi 3 lantai. Menyerap, Qin Yu berteriak. Keempat dewa langit yang jiwanya telah rusak akibat menerima serangan jiwa diserap ke dalam pagoda penyegelan dewa. Ini kelompok pertama. Kelompok selanjutnya, kelompok Xianyu yang terdiri dari 5 orang. Qin Yu mengambil pagoda penyegel dewanya dan menghilang. Qin Yu mulai menyerang dewa langit di formasi perangkap tingkat 4 ini dengan panik. Tanpa menahan diri, dia mulai menyerap dewa langit ini ke dalam pagoda penyegel dewanya. Jumlah pelayan yang dimiliki Qin Yu terus bertambah tanpa henti. Lebih dari 10 diserap, perlahan-lahan, lebih dari 20 diserap. Tak satu pun dewa langit mampu menang melawan Qin Yu yang memiliki tombak ilahi salju menurun dan kemampuan teleportasi dalam pertarungan 1 lawan 1. Qin Yu, yang sama sekali tidak menyembunyikan kekuatannya, benar-benar sangat menakutkan. Dari saat Qin Yu menyerang Chi Hongfeng dan para bawahannya hingga saat ia selesai menyerap mereka, hanya sesaat berlalu. Kali ini, ke-23 dewa langit yang datang menyerang Qin Yu ditangkap oleh Qin Yu sekaligus. Dengan menambahkan 6 orang dari sebelumnya, dan saudara-saudara klan Wu, Qin Yu telah memperoleh 31 pelayan tingkat dewa langit. Gunung mempesonamu. Di samping danau Alpine, air danau pegunungan itu tenang seperti cermin, memantulkan langit. Sesekali, angin gunung bertiup, menyebabkan lapisan riak terbentuk di permukaan air. Qin Yu berdiri di tepi danau pegunungan dengan tangan di belakang punggungnya, jubah panjangnya tertiup angin. Dengan lambaian tangannya, 23 dewa langit yang baru saja ditangkap Qin Yu muncul di hadapannya. Chi Hongfeng, Xianyu Yang, dan Lan Shanhuo berdiri di depan, sedangkan 23 dewa langit lainnya berada di belakang mereka. Saat ke-23 dewa langit itu melihat Qin Yu, mereka semua membungkuk dan berkata dengan hormat, "Guru." Begitu seseorang ditangkap dan masuk ke pagoda penyegelan dewa, jiwanya akan terikat. Dengan demikian, ke-23 dewa langit ini hanya bisa menerima takdir mereka dan mengikuti Qin Yu. Chi Hongfeng, Xianyu Yang, dan Lan Shanhuo menatap Qin Yu dengan tatapan penuh keterzenjing dan kekaguman. Ketika mereka bertemu di pagoda penyegelan dewa, mereka tahu bahwa orang lain itu juga telah ditangkap oleh Qin Yu. Mengapa mereka bertiga, yang semuanya dewa langit tingkat menengah, bahkan tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan ketika menghadapi Qin Yu, seorang dewa langit tingkat rendah? Mereka tidak dapat memahami alasannya. Karena itu, Tuan yang berdiri di hadapan mereka tampak semakin misterius bagi mereka. Qin Yu melirik semua orang yang hadir. Kemudian dia berkata, "Mulai hari ini, kalian semua akan menjadi pelayanku. Adapun semua urusan yang perlu kalian lakukan, itu akan menjadi tanggung jawab Paman Fu." Dengan niat dari Qin Yu, Paman Fu muncul di samping Qin Yu dari alam Jianglan. Paman Fu, ke-23 dewa surgawi ini sangat hormat dan rendah hati. Paman Fu sudah mengetahui niat Qin Yu.
Setelah melihat kelompok Dewa Langit ini, Paman Fu membungkuk kepada Qin Yu dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak pernah menyangka bahwa dalam sekejap mata, guru akan menangkap 23 Dewa Langit. Paman Fu, mereka akan berada di bawah administrasi Anda," kata Qin Yu sambil tersenyum tipis. "Pelayan tua ini pasti akan mengurus mereka dengan baik." Paman Fu memandang ke-23 Dewa Langit itu. Dia mengangguk. Kemudian, dengan sebuah niat, Qin Yu memindahkan Paman Fu dan ke-23 Dewa Langit itu ke ruang lapisan kedua alam Jianglan. Seperti seekor kucing, Qin Yu berdiri di atas pohon dan memandang ke kejauhan. Kemungkinan akan butuh waktu cukup lama sebelum kelompok Dewa Langit berikutnya tiba. Qin Yu tidak ingin menunggu di sini dengan sia-sia. Karena itu, dia langsung terbang ke dalam formasi perangkap. Qin Yu kemudian duduk bersila di bagian tengah formasi perangkap. Qin Yu tidak peduli kapan para Dewa Langit itu akan datang, karena dia tahu bahwa pada akhirnya, para Dewa Langit itu pasti akan memasuki formasi perangkapnya untuk menemukannya. "Kurasa aku akan mampu mencapai terobosan dalam jiwaku dalam 100 tahun. Pada saat energi ilahiku berubah menjadi energi ilahi surgawi, kurasa aku akan mampu membuka ruang lapisan ketiga alam Jianglan. Pada saat itu, aku akan bisa bertemu Lier lagi." Qin Yu tersenyum tipis. Qin Yu sangat yakin dengan tingkat jiwanya sendiri. Qin Yu telah berada di puncak tahap dewa tingkat tinggi selama bertahun-tahun. Ketika pemahamannya tentang formasi arai mencapai tingkat formasi arai level 4, itu berarti Qin Yu telah menembus batas yang memisahkan tahap dewa tingkat tinggi dari tahap dewa surgawi tingkat rendah. 100 tahun seharusnya lebih dari cukup bagi Qin Yu untuk sepenuhnya melampaui ambang batas Dewa Langit. Latihan dalam susunan formasi memang juga merupakan cara untuk meningkatkan level jiwa seseorang. Dengan gerakan tangannya, Qin Yu mengeluarkan gulungan emas. Gulungan emas ini adalah gulungan yang berisi deskripsi rinci tentang susunan formasi tingkat 7 dan tingkat 8 oleh Dewa Pengrajin Cheu Yuan. Qin Yu memahami bahwa untuk susunan formasi tingkat 1 hingga tingkat 6, metode untuk menyimpulkannya berjenjang dari sederhana hingga rumit. Meskipun saat ini ia baru berada di tingkat keempat susunan formasi, Qin Yu yakin bahwa selama ia memiliki cukup waktu, ia akan mampu mencapai tingkat ke-6 susunan formasi. Namun, susunan formasi tingkat 7 dan susunan formasi tingkat 8 justru sangat sederhana. Kesederhanaannya dapat terlihat dari fakta bahwa satu gulungan emas saja mampu memuat informasi mengenai susunan formasi tingkat 7 dan tingkat 8. Misteri macam apa yang terkandung dalam susunan formasi level 7 dan level 8? Qin Yu mulai membaca gulungan itu dengan saksama sekali lagi. Membutuhkan waktu yang sangat lama hanya untuk membuat susunan formasi tingkat 3 atau tingkat 4 biasa. Untuk susunan formasi tingkat 5 dan tingkat 6, waktu yang dibutuhkan untuk membuatnya sangat lama. Namun, untuk susunan formasi tingkat 7 dan tingkat 8, seseorang dapat membuatnya hanya dalam beberapa tarikan napas. Susunan formasi tingkat 7 tampaknya sangat sederhana. Namun, bagaimana mungkin metode sesederhana itu mampu menampung kekuatan sebesar itu? Qin Yu tidak dapat memahami hal ini. Ini bukanlah kali pertama Qin Yu membaca informasi mengenai susunan formasi tingkat 7. Dia telah membacanya berulang kali, namun dia masih belum mampu memecahkan misteri kedalamannya. Qin Yu kemudian melanjutkan untuk melihat susunan formasi terakhir, satu-satunya susunan formasi tingkat 8. Pencapaian tertinggi senior Cheu dalam susunan formasi sungguh menakjubkan. Dengan 5 elemen emas, logam, kayu, air, api, dan tanah sebagai fondasi, yin dan yang sebagai kegelapan dan terang, serta petir sebagai hukuman. Sederhana dan logis. Namun, susunan formasi hebat yang dibentuk melalui metode ini, kekuatannya tampak terlalu dahsyat. Qin Yu tidak mampu membangun formasi besar ini. Karena itu, dia tidak dapat merasakan sendiri kekuatan formasi tersebut. Dia hanya mampu membaca deskripsi mengenai susunan formasi besar ini yang ditinggalkan oleh Cheu Yuan sendiri. Menurut Cheu Yuan, begitu susunan formasi ini selesai dibangun, tidak akan ada lagi kebutuhan akan fondasi. Formasi ini akan mampu menyerap energi spiritual ilahi yang dahsyat dari alam ilahi dan menggunakannya untuk menciptakan dunia mini. Susunan formasi ini sangat kuat sehingga tidak seorang pun, selain para ahli di tingkat Raja Dewa, akan mampu menembusnya. Tanpa memerlukan fondasi formasi, mampu menciptakan dunia mini. Susunan formasi ini dapat dikatakan tidak memiliki kekurangan. Benarkah sekuat itu? Sayangnya, aku tidak tahu apakah senior Cheu Yuan masih hidup atau sudah meninggal.
Jika senior Cheu Yuan masih hidup, maka aku akan dapat melihat sendiri kekuatan formasi besar ini. Qin Yu menghela napas dalam hatinya. Tiba-tiba, telinga Qin Yu bergerak. Senyum muncul di wajahnya. Lebih banyak dewa langit telah datang. Di kaki Gunung Bewichyu. Pada saat ini, lebih dari selusin dewa langit berkumpul. Kelompok dewa langit ini dipimpin oleh sepasang saudari. Kedua saudari ini sangat cantik dan mempesona. Kedua saudari ini adalah satu-satunya dewa langit tingkat menengah di antara orang-orang ini. Kakak, kenapa tidak ada orang lain selain kita di sini? Seharusnya tidak begitu. Ada banyak dewa langit lain yang berangkat sebelum kita. Le Yurao, yang mengenakan gaun kasa merah muda, mengerutkan kening saat bertanya. Le Yurao dan Le Yuyao adalah saudari-saudari mempesona yang terkenal. Kedua dewa surgawi tingkat menengah ini memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Xian Yu Yang dan Lan Shanhuo berangkat lebih dulu dari kita. Apapun yang terjadi, pasti ada banyak dewa langit di sini. Le Yuyao memandang Gunung Bewichyu dengan sangat waspada. Jika mereka sampai jatuh ke Gunung Bewichyu, kita jelas tidak boleh membiarkan diri kita juga jatuh ke sana. Le Yurao mengangguk. Tepat ketika kedua saudari itu kebingungan dengan apa yang sedang terjadi, sekelompok dewa langit lainnya yang berjumlah lebih dari 10 orang terbang dari belakang. Di antara kelompok dewa langit ini, terdapat satu dewa langit tingkat menengah. Saudari-saudari kecil yang mempesona, sungguh suatu kehormatan melihat kalian berdua di sini. Sebuah suara jernih terdengar. Pemimpin di antara kelompok yang terdiri dari lebih dari 10 dewa langit, seorang pemuda berpakaian putih yang berbudaya dan beradab, memimpin dan turun ke tanah. Le Yuyao dan Le Yurao segera menyambut orang yang datang dengan suara lantang dan jelas. Halo, Tuan Muda Yigong. Le Yuyao dan Le Yurao sudah lama mendengar tentang nama terhormat Yigong Su. Harus diketahui bahwa ada juga perbedaan di antara dewa langit tingkat menengah. Yang kuat di antara mereka adalah mereka seperti naga hitam berkepala 9 Tanjiu, Liu Yuxi, dan lainnya. Bagi mereka, bahkan menghadapi 5 atau 6 dewa langit tingkat menengah sendirian pun tidak akan terlalu sulit. Adapun Yigongsu, dia adalah seseorang yang setara dengan Tanjiu. Mengenakan penutup kepala cendekiawan dan gaun putih, Tuan Muda Yigong tersenyum tipis dan berkata, saudari-saudari kecil yang mempesona, mengapa hanya kalian yang ada di sini? Di mana Nona Chi? Aku tahu dia sudah tiba. Kami belum melihatnya, kata Le Yuyao. Le Yurao melanjutkan, ketika kami berangkat dari kota Yuchi, kami memperoleh informasi bahwa Lan Shanhuo dan Xian Yu yang telah berangkat. Namun, ketika kami sampai di sini, kami tidak menemukan seorang pun. Kami menduga mereka mungkin telah meninggal atau terjebak di dalam formasi besar. Xian Yu Yang, Yigongsu mengerutkan kening. Xian Yu Yang ini adalah ahli formasi Arai. Bahkan dia pun kalah dari Qin Yu. Le Yuyao dan Le Yurao juga mengangguk. Itulah satu-satunya penjelasan yang mungkin. Yigongsu menoleh ke arah Gunung Bewichyu. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh Gunung Bewichyu memancarkan energi dari berbagai macam formasi susunan. Hatinya terasa berat. Sepertinya formasi susunan yang telah dibuat Qin Yu ini sangat kuat. Benar, mereka sangat kuat. Le Yurao dan Le Yuyao juga menatap Gunung Bewichyu. Kedua kelompok orang ini, yang berjumlah hampir 30 orang, semuanya dengan tenang memandang Gunung Bewichyu. Mereka merasakan getaran tiba-tiba di hati mereka. Mereka mampu membayangkan dengan tepat berapa banyak susunan formasi yang ada di sekitar Gunung Bewichyu. Gunung Bewichyu yang tenang tampak seperti binatang buas yang mengintai. Setiap kali seseorang melewati binatang buas ini, mereka akan ditelan olehnya. Untuk sesaat, tak satu pun dari hampir 30 dewa langit berani melanjutkan perjalanan. Seiring waktu berlalu, dewa langit mulai berdatangan dalam kelompok 7 atau 8, atau 2 atau 3 orang. Jumlah ahli dewa langit di kaki Gunung Bewichyu semakin bertambah. Namun, semakin banyak orang yang datang, semakin yakin mereka akan satu hal. Chi Hongfeng, Xian Yu Yang, dan Lan Shanhuo, 3 dewa surgawi tingkat menengah yang memiliki reputasi tertentu, semuanya telah jatuh ke Gunung Penyihir Yu. Setelah setengah hari, jumlah dewa langit yang berkumpul di sini sudah lebih dari 50. Saat ini, ada juga 5 dewa langit tingkat menengah. Selain saudari-saudari mempesona dan Yigongsu, ada juga dewa langit cantik berwajah dingin Liu Bingdan. Naga hitam berkepala 9, Tanjiu. Tanjiu, yang telah menyembunyikan diri selama bertahun-tahun, akhirnya menunjukkan dirinya hari ini. Apakah kita masih menunggu?
Tatapan Liu Bing tertuju pada keempat dewa langit tingkat menengah lainnya. Liu Bing tinggi dan memiliki sosok yang menakjubkan. Rambut peraknya menambah aura dinginnya. Terutama sepasang matanya, tampak selamanya tanpa emosi. Lei Yuyao tersenyum menawan. Adik Liu Bing, jangan khawatir. 3 dewa langit tingkat menengah telah jatuh ke dalam formasi tersebut. Kecuali kita memiliki kepastian mutlak, sebaiknya kita menunggu sedikit lebih lama. Kurasa kita harus segera menyerang formasi pertahanan itu. Sebuah cahaya terang melintas di mata Yi Gongsu yang terpelajar. Ketiga dewa langit tingkat menengah itu, kekuatan mereka hanya bisa dianggap tingkat menengah. Namun, kita di sini, ada naga hitam dan aku. Jika bahkan kita tidak mampu membunuh Qin Yu itu, maka itu benar-benar aneh. Yi Gongsu dipenuhi rasa percaya diri. Di antara 5 dewa langit tingkat menengah saat ini, Yi Gongsu dan Tan Jiu memiliki kekuatan terkuat. Yi Gongsu dan Tan Jiu masing-masing memiliki kekuatan yang lebih besar daripada gabungan kekuatan Xian Yu Yang, Lan Xian Huo, dan Qi Hongfeng. Dengan mereka berdua, mereka memang memiliki peluang besar untuk meraih kesuksesan. Karena Tuan Muda Yi Gong menyetujui keberangkatan ini, maka saya juga akan menyetujuinya, kata Tan Jiu dingin. Tan Jiu datang kali ini justru untuk menjadi burung oriole di belakang belalang sembah. Namun, dibutuhkan banyak keterampilan untuk memainkan peran burung oriole dengan benar. Jika dia menunggu untuk menyerang sampai semua orang sudah mengambil harta karun, bukankah dia tidak akan bisa mendapatkan apapun? Karena itulah, Tan Jiu menunjukkan dirinya. Yi Gongsu tersenyum dan berkata, bagus. Karena kakak naga hitam juga menyetujuinya, maka masalah ini akan mudah. Yang terpenting sekarang adalah siapa di antara lebih dari 50 dewa langit kita yang akan menjadi pemimpin, memberi perintah dan mengendalikan situasi. Liu Bing, Lei Yurao dan Lei Yuyao semuanya memandang ke arah Yi Gongsu dan Tan Jiu. Pemimpin kelompok ini hanya bisa Yi Gongsu atau Tan Jiu. Jika salah satu dari mereka menjadi pemimpin, maka ia akan memiliki wewenang untuk memerintahkan semua orang. Dengan demikian, orang ini secara alami akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan harta karun Qin Yu. Yi Gongsu menatap Tan Jiu. Dia tahu bahwa Tuan Naga Hitam ini adalah seseorang yang sangat sulit diajak bicara. Namun, untuk mendapatkan harta karun yang dimiliki Qin Yu, Yi Gongsu tahu bahwa dia pasti harus menjadi pemimpin. Aku tidak tertarik, Tuan Muda Yi Gong bisa menjadi pemimpinnya, kata Tan Jiu dengan acuh tak acuh. Yi Gongsu terkejut, ia bahkan telah menyiapkan banyak alasan dan argumen untuk membujuk Tan Jiu. Yi Gongsu segera tersenyum dan berkata, bagus. Karena naga hitam telah berkata demikian, maka aku akan menjadi pemimpin kelompok 56 dewa langit ini. Mulai sekarang, semua orang harus mendengarkanku dan melakukan apa yang kukatakan. Tatapan Yi Gongsu tertuju pada semua dewa langit. Tak satu pun dari mereka protes. Bahkan Liu Bing yang dingin dan angkuh pun tidak menentangnya. Bagaimanapun, kekuatan adalah aspek yang terpenting. Tan Jiu melirik Yi Gongsu. Ia tertawa dingin dalam hatinya. Kau pikir Qin Yu semudah itu diurus? Jika kau ceroboh, kau hanya akan menderita kematian. Tan Jiu selamanya tidak bisa melupakan tombak yang dimiliki Qin Yu. Saat itu, Yi Gongsu sudah mulai memberi tugas kepada semua orang dengan senyum di wajahnya. Saudari-saudari penyihir, kalian berdua akan memimpin 20 dewa langit tingkat rendah, bagaimanapun juga. Yi Gongsu berhenti di tengah pidatonya tepat setelah memulainya. 3 sosok terbang melintas dengan cepat. Semuanya, dengarkan baik-baik. Tuanku telah memberi perintah, dan kalian semua harus mendengarkan perintah tuanku tentang cara menghancurkan formasi besar Gunung Bewitch-Yu dan membunuh Qin Yu. Teriakan keras terdengar dari kejauhan. Ke-56 dewa langit itu segera menoleh ke tempat yang jauh itu. Siapa yang berani bersikap arogan seperti ini? Hanya ada 3 orang. Mereka tampaknya tidak terlalu berpengaruh. Mengapa kita harus mendengarkan mereka? Jin Kong, itu Jin Kong dan saudaranya. Lei Yuyao tiba-tiba berkata dengan terkejut. Jika kedua bersaudara itu datang, maka tuan yang mereka bicarakan itu. Bukankah itu? Ekspresi Yi Gongsu dan Tan Jiu berubah. Tatapan Yi Gongsu menjadi dingin. Dia lalu mengucapkan 2 kata. Tuan Qiuzong, di alam ilahi, dewa langit tingkat menengah umumnya adalah makhluk yang sangat kuat dalam kekuatan bandit. Sedangkan untuk dewa langit tingkat tinggi, mereka adalah individu yang diperebutkan oleh semua kekuatan besar. Berapa banyak dewa langit tingkat tinggi yang benar-benar akan pergi dan menjadi bandit? Di 64 kota di wilayah timur alam ilahi, orang terkuat di antara semua bandit.
Tuan Qiuzong adalah satu-satunya dewa surgawi tingkat tinggi di antara semua kekuatan bandit yang hadir. Tak seorang pun pernah membayangkan bahwa Qin Yu benar-benar mampu menarik perhatian Tuan Qiuzong. Lagi pula, Tuan Qiuzong sudah memiliki artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Sial, situasinya semakin buruk. Ekspresi Tan Jiu menjadi muram. Dia menyembunyikan fakta bahwa Qin Yu memiliki harta spiritual Grand Mist berbentuk tombak dan teratai agung 9 kelopak justru karena dia takut orang-orang yang terlalu kuat akan datang. Sekarang setelah dewa surgawi tingkat tinggi tiba, bagaimana mungkin dia, Tan Jiu, bisa mendapatkan harta karun itu? Ketika Qin Yu terbang keluar dari formasi untuk memeriksa sekitarnya, dia masih memikirkan formasi tingkat 8 dari gulungan emas itu. Susunan formasi tingkat 8 ini, bagaimana? Qin Yu memiliki perasaan ragu yang tidak dapat dia jelaskan. Susunan formasi ini tampak sangat familiar. Benar sekali, itu sangat familiar. Qin Yu sepertinya memiliki ingatan di benaknya yang terkait dengan formasi ini. Namun, sekeras apapun Qin Yu berpikir, dia tidak dapat mengingat kapan terakhir kali dia melihat formasi ini. Sembari terus memikirkan susunan formasi tingkat 8, Qin Yu melihat sekelompok besar dewa langit yang berada di kaki gunung Bewichyu. Tan Jiu juga muncul. Mata Qin Yu berbinar. Pemuda berkulit gelap dengan rambut pendek merah menyala dan alis merah menyala itu, bukankah dia Tan Jiu? Dan saat ini, Tan Jiu sedang membungkuk kepada seorang pria berpakaian hijau yang tampak seperti seorang cendekiawan. Tan Jiu itu sudah bisa dianggap mencapai puncak dewa surgawi tingkat menengah. Mengapa dia begitu hormat kepada pria berpakaian biru yang tampak seperti cendekiawan itu? Pemandangan yang dilihat Qin Yu telah mengejutkannya. Untuk bisa membuat Tan Jiu begitu dihormati, kekuatan seperti apa yang dimiliki orang ini? Mungkinkah benar-benar ada dewa langit tingkat tinggi yang datang untukku? Sepertinya ini menjadi merepotkan. Qin Yu mengerutkan kening. Qin Yu saat ini tidak lagi setenang sebelumnya. Tan Jiu, Yi Gongsu, Liu Yao, Liu Rao dan Liu Bing semuanya membungkuk hormat dan berkata, Tuan Qiuzong. Qiuzong Fu adalah orang yang sangat sombong. Dia tidak menyukai sebutan yang biasa digunakan oleh para bos bandit biasa untuk menyebut diri mereka sendiri, Tuan, Bos, dan sebagainya. Sebaliknya, dia menuntut agar orang lain memanggilnya, Tuan. Qiuzong Fu mengenakan pakaian biru. Di sampingnya ada dua bawahan pribadinya, Jin Kong dan saudaranya Jin Long. Dalam keadaan normal, kedua bersaudara ini akan mengikuti Qiuzong Fu kemanapun dia pergi. Qiuzong Fu mengangguk pelan. Sebentar lagi, aku akan menghancurkan formasi besar itu dan kemudian membunuh Qin Yu. Jika ada sesuatu di tubuh Qin Yu yang tidak kusukai, akan kuberikan kepada kalian semua. Namun, aku tidak ingin kalian semua bertindak sendiri dan tidak mendengarkan perintahku. Mengerti. Bahkan Yi Gongsu dan Tan Jiu pun sangat menghormati dan tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Qiuzong Fu mengangguk pelan. Kemudian dia memberi perintah, Jin Kong, kau bertanggung jawab atas orang-orang di sini. Ingat, tentukan berapa banyak dewa langit tingkat rendah yang dipimpin oleh seorang dewa langit tingkat menengah sesuai dengan kekuatan mereka. Baik, tuanku, kata Jin Kong dengan hormat. Kemudian dia menatap dingin para dewa langit tingkat menengah lainnya. Liu Yao, kau harus memimpin ke-6 dewa langit tingkat rendah itu. Jin Kong menunjuk dan menandai ke-6 dewa langit tingkat rendah itu dengan energi ilahi surgawinya. Ya, Liu Yao tersenyum tipis dan menerima perintah itu. Satu persatu, perintah terus berlanjut. Liu Yao, Liu Rao, dan Liu Bing akhirnya memimpin hampir 20 dewa langit tingkat rendah secara gabungan. Adapun sisanya, mereka dipimpin oleh Tan Jiu dan Yi Gongsu. Tan Jiu dan Yi Gongsu sangat kuat. Keterampilan mereka dalam menggunakan domain spasial juga jauh lebih baik daripada ketiga wanita tersebut. Saudara Jin Kong, apakah kalian semua tidak akan memimpin dewa langit tingkat rendah? Tanya Yi Gongsu sambil tersenyum tipis. Karena Jin Kong dan Jin Long selalu mengikuti Qiuzong Fu, status mereka secara alami tinggi. Namun, kekuatan mereka sendiri lebih rendah daripada Yi Gongsu. Karena itu, sikap mereka terhadap Yi Gongsu saat berbicara tetap penuh hormat. Tentu saja kami akan memimpin. Pasukan kami masih dalam perjalanan. Kecepatan terbang mereka jauh lebih lambat daripada kami, kata Jin Kong sambil tersenyum. Yi Gongsu dan Tan Jiu mulai mengumpat dalam hati mereka. Bukankah ini berarti Tuan Qiuzong telah terbang cepat ke sini agar semua orang mau mendengarkan perintahnya? Semua orang bisa menebak niat Tuan Qiuzong.
Dia melakukan ini justru karena takut Yi Gongsu dan kawan-kawan akan mendapatkan harta karun Qin Yu sebelum dia. Setelah sekian lama, 23 Dewa Langit tingkat rendah telah tiba. Ke-23 Dewa Langit tingkat rendah ini semuanya adalah bawahan Qiu Zongfu. Yi Gongsu dan mereka awalnya berjumlah 56 Dewa Langit. Dengan penambahan 26 Dewa Langit baru, Qiu Zongfu, Jin Kong, dan Jin Long, jumlah mereka sekarang menjadi 82 Dewa Langit. Ke-82 Dewa Langit dipisahkan menjadi 7 kelompok yang dipimpin oleh 7 Dewa Langit tingkat menengah. Adapun Qiu Zongfu, dia berdiri di udara sendirian dan memandang Gunung Bewichyu di kejauhan. Jin Kong, kalian bertujuh kelompok harus bekerja sama dalam menghancurkan formasi susunan. Jika kalian menemukan formasi susunan yang tidak dapat kalian hancurkan, kalian harus datang dan memberitahuku. Perintah Qiu Zongfu dengan acuh tak acuh. Baik, Jin Kong, Jin Long, Tan Jiu, Yi Gongsu, dan yang lainnya membungkuk untuk menerima perintah tersebut. Meskipun di permukaan semua orang sangat hormat, Tan Jiu dan Yi Gongsu sebenarnya sangat marah di dalam hati mereka. Siapa di antara mereka yang tidak ingin mendapatkan harta karun Qin Yu? Namun, apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Mereka telah menjadi antek Qiu Zongfu. Bukan karena mereka ingin menjadi antek, tetapi karena mereka tidak punya pilihan selain menjadi antek. Jika mereka berani melawan Qiu Zongfu, Tan Jiu dan Yi Gongsu yakin 100% bahwa Qiu Zongfu akan langsung membunuh mereka. Ketujuh kelompok itu terbang ke angkasa secara bersamaan. Ketujuh kelompok itu menyebar domain spasial mereka. Meskipun semua orang menahan kekuatan mereka, domain spasial Tan Jiu dan Yi Gongsu masih tersebar hingga mencapai keliling 3 hingga 400 meter. Adapun 5 orang lainnya, domain spasial mereka hanya sekitar 100 meter kelilingnya. Dengan mereka semua bekerja bersama, susunan ilusi biasa sama sekali tidak mampu menghentikan mereka. Adapun susunan serangan, mereka juga tidak mampu menembus domain spasial. Dengan sangat mudah, mereka menghancurkan permukaan Gunung Bewichyu secara menyeluruh dan menembus susunan formasi dengan kekuatan brutal. 1, 2, 3, dalam sekejap mata, lebih dari 20 formasi besar berhasil ditembus. Saat mereka berhasil menembus 30 formasi besar, kelompok itu akhirnya berhenti. Jin Kong berkata kepada Qiu Zongfu yang berdiri di udara, "Tuan, agak sulit bagi kami untuk menembus formasi besar ini." Formasi yang terbentang di hadapan mereka adalah formasi perangkap yang relatif besar. Itu adalah formasi perangkap tingkat puncak dari formasi tingkat 3. Jika Yi Gongsu dan Tan Jiu menggunakan sejumlah besar energi mereka, masih mungkin bagi mereka untuk menembus formasi ini. Namun, saat ini, Yi Gongsu dan mereka tidak ingin menghabiskan banyak energi mereka. Oh, Qiu Zongfu melirik susunan formasi ini. Dia tersenyum acuh tak acuh dan berkata, hanya susunan formasi kecil. Kalian semua, minggir. Para dewa langit yang berjumlah banyak itu segera menjauh. Qiu Zongfu hanya meraih ruang di depannya beberapa kali sambil berdiri di udara, dan beberapa bagian dari formasi tingkat 3 puncak itu hancur total. Dalam sekejap, salah satu fondasi formasi perangkap ini telah rusak. Susunan perangkap yang fondasinya rusak secara alami menjadi jauh lebih lemah. Bahkan dewa langit tingkat menengah pun sekarang mampu dengan mudah menghancurkannya. Kalian semua, lanjutkan, kata Qiu Zongfu dingin. Tan Jiu dan Yi Gongsu sama-sama merasakan getaran di hati mereka. Ada perbedaan dalam luas ruang yang dapat dihancurkan oleh dewa langit tingkat tinggi. Ketika mereka melihat area yang langsung dihancurkan oleh Qiu Zongfu, mereka langsung tahu bahwa Qiu Zongfu adalah dewa langit tingkat tinggi yang relatif kuat. Penghancuran ruang, seperti yang diharapkan, dia adalah dewa surgawi tingkat tinggi. Qin Yu yang berada di dalam hutan luas gunung penyihir diam-diam mengamati semua yang sedang terjadi. Setelah melihat Qiu Zongfu dengan mudah menghancurkan wilayah ruang angkasa yang kecil, secercah harapan yang sebelumnya dimiliki Qin Yu pun langsung lenyap. Jika aku mengandalkan teleportasi dan tombak ilahi salju menurunku, membunuh dewa langit tingkat tinggi ini. Qin Yu mulai mensimulasikan pertempuran dalam pikirannya. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada kepastian untuk menang. Qin Yu tahu betul bahwa dewa langit tingkat tinggi tidak hanya mengetahui penghancuran ruang. Mereka juga mengetahui domain ruang. Terlebih lagi, kemampuan pengikatan domain ruang mereka bahkan lebih besar daripada dewa langit tingkat menengah. Begitu Qin Yu terjebak dalam domain spasialnya, tombak ilahi salju menurun akan terperangkap dalam energi pembatas yang sangat kuat dan kecepatannya pasti tidak akan cukup cepat. Dan pada saat itu,
lawannya justru bisa datang dan menyerangnya. Meskipun dia bisa melarikan diri dengan teleportasi, dia tidak akan mampu membunuh lawannya. Karena itu, tidak ada gunanya bagi Qin Yu untuk mengungkapkan kartu truf tersembunyinya. Qin Yu yang bersembunyi di tengah hutan lebat tiba-tiba mengirimkan tatapan mengikat. Sebagai reaksi, dia menoleh. Tepatnya, Qiu Songfu yang berdiri di langit. Dia menemukanku. Qin Yu terkejut. Qin Yu. Tatapan Qiu Songfu menjadi dingin. Dia tiba-tiba berteriak dengan keras. Seperti ribuan guntur yang bergemuruh, suaranya terdengar di telinga Qin Yu. Pada saat yang sama, kesadaran ilahi yang luar biasa langsung menyerbu pikiran Qin Yu. Serangan kesadaran ilahi. Qin Yu merasakan gelombang kejutan di benaknya. Dan pada saat ini, Qiu Songfu melesat turun dengan kecepatan kilat. Mata Qiu Songfu dipenuhi dengan kepercayaan diri. Hanyalah dewa langit tingkat rendah, setelah menerima serangan kesadaran ilahiku, pada saat pikiranmu kembali jernih, aku sudah akan menangkapmu. Serangan kesadaran ilahi sama dengan serangan energi jiwa. Jika perbedaan tingkat jiwa antara kedua orang tersebut terlalu besar, menggunakan serangan kesadaran ilahi akan menjadi jenis serangan yang sangat cepat. Namun, jika perbedaan antara kedua pihak sangat kecil, menggunakan serangan kesadaran ilahi akan melukai kedua pihak. Dari sudut pandang Qiu Songfu, sebagai dewa langit tingkat tinggi, jika dia menggunakan kesadaran ilahinya untuk menyerang dewa langit tingkat rendah, setidaknya dia akan menyebabkan dewa langit tingkat rendah tersebut berada dalam keadaan linglung untuk waktu yang cukup lama. Namun, jiwa Qin Yu hanya tersentak sesaat. Air mata meteoriknya memancarkan sinar cahaya hijau. Dalam sekejap mata, Qin Yu terbangun. Dewa langit tingkat tinggi yang sangat kuat. Qin Yu terengah-engah dalam hatinya. Dengan kecepatan kilat, Qin Yu bergegas masuk ke dalam formasi tingkat 4 di sampingnya. Qiu Songfu terkejut. Dia sudah pulih. Mungkinkah dia adalah dewa langit tingkat menengah dan informasi yang dikumpulkan tentangnya sebelumnya salah? Jika jarak antara mereka tidak terlalu besar, dan hanya satu level saja, serangan kesadaran ilahi tidak akan berarti banyak. Kau pikir kau akan baik-baik saja setelah bersembunyi di dalam formasi besar itu? Qiu Songfu tersenyum. Di dalam susunan formasi tingkat 4, Qin Yu kini dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, melawan Qiu Songfu. Kedua, langsung melarikan diri ke dunia universalnya. Setelah mengacaukan seluruh alam ilahi, Qin Yu benar-benar tidak ingin berakhir bersembunyi. Bang, 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 bang. Suara ledakan terus terdengar di luar. Qin Yu tahu bahwa formasi pertahanan di luar sedang ditembus satu persatu oleh kekuatan gabungan dari dewa langit tingkat menengah itu. Formasi pertahanan tingkat 3 memang tidak mampu menghentikan Tan Jiu dan mereka untuk waktu yang lama. Qin Yu, apakah kau benar-benar berencana untuk bersembunyi di dalam formasi besar itu? Suara Qiu Songfu terdengar. Aku sarankan kau keluar. Jika tidak, jika kau jatuh ke dalam celah spasial, tidak akan ada yang mampu menyelamatkanmu. Qin Yu tersenyum dingin sambil tetap berada di dalam formasi susunan tersebut. Dia ingin aku keluar. Qin Yu sepenuhnya mengerti apa yang dipikirkan Qiu Songfu. Jika dia tetap berada di dalam formasi besar itu, maka Qiu Songfu ini tidak akan berani sembarangan menggunakan penghancuran ruangnya untuk menghancurkan formasi tingkat 4 ini. Itu karena Qiu Songfu tidak tahu di mana Qin Yu bersembunyi di dalam formasi susunan tersebut. Jika dia menghancurkan area ruang tempat Qin Yu berada, sekaligus menghancurkan formasi susunan itu, maka Qin Yu tidak hanya akan tersedot ke dalam celah ruang dan terbunuh, tetapi harta karun yang dimilikinya juga akan hanyut ke dalam celah ruang dan Qiu Songfu tidak akan bisa mendapatkannya. Dengan demikian, meskipun Qin Yu bisa dibunuh, dia tidak bisa dikirim ke dalam celah spasial. Di luar susunan formasi level 4, Qiu Songfu memasang ekspresi sedingin es. Berdiri di belakangnya menunggu perintah adalah 7 dewa langit tingkat menengah dan sejumlah besar dewa langit tingkat rendah yang mereka pimpin. Jin Kong bertanya dengan suara rendah, "Tuanku, apa yang harus kita lakukan?" "Kalian semua harus tetap di sini. Aku akan pergi dan menghancurkan formasi pertahanan." Seperti meteorit, Qiu Songfu menghantam formasi besar tersebut. Sebagai formasi perangkap tingkat 4, meskipun dari luar tampak hanya memiliki keliling beberapa ratus meter, sebenarnya di bagian dalamnya memiliki keliling lebih dari 10.000 meter. Ini mirip dengan kuil dewa yang mempesona. Tidak bagus. Merasakan Qiu Songfu telah menerobos formasi serangannya, Qin Yu tersenyum getir. Untuk membunuhku, Qiu Songfu ini rela melakukan hal-hal rumit seperti itu. Aku pun tidak bisa berbuat apa-apa.
Qin Yu mampu mengantisipasi apa yang direncanakan Qiu Zongfu. Qiu Zongfu ini akan menggunakan domain spasialnya untuk mencari tahu apakah Qin Yu berada di suatu wilayah ruang angkasa. Jika Qin Yu tidak berada di wilayah ruang angkasa tersebut, maka Qiu Zongfu akan langsung menggunakan penghancuran spasialnya untuk menghancurkan wilayah ruang angkasa tersebut. Area yang dapat dihancurkan oleh penghancuran spasial umumnya tidak besar. Namun, ketika memeriksa susunan formasi besar dari dalam, seseorang harus memeriksa area yang sangat luas. Untuk menghancurkan susunan formasi atau secara kebetulan menghancurkan fondasi formasi adalah proses yang sangat rumit. Bas, 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 bas. Suara kehancuran ruang angkasa terus bergema. Tanpa henti, Qiu Zongfu menghancurkan wilayah ruang angkasa kecil demi kecil. Seperti banyak hal kecil yang bertambah menjadi jumlah yang besar, dia akhirnya berhasil. Benda itu dihancurkan dengan mudah oleh Dewa Langit tingkat tinggi. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa menjebak Dewa Langit tingkat tinggi? Qin Yu merasakan kebencian di dalam hatinya. Tiba-tiba, susunan formasi tingkat 8 muncul dalam pikiran Qin Yu. Benar, formasi tingkat 8 itu mampu mengikat Dewa Langit tingkat tinggi. Bahkan Dewa Langit tingkat tinggi pun tidak bisa lolos darinya. Sayangnya, aku tidak bisa mengerahkan formasi itu. Qin Yu tiba-tiba terkejut. Dia merasakan perasaan yang familiar mengenai susunan formasi tingkat 8 sepanjang waktu. Namun, dia tidak dapat memikirkan mengapa perasaan itu begitu familiar. Setelah memikirkannya begitu lama, Qin Yu akhirnya mengingatnya pada saat ini. Memisahkan langit dan bumi. Benar sekali, itu memisahkan langit dan bumi. Ingat, memisahkan langit dan bumi mengacu pada mitos penciptaan Pangu dan dunia alam semestanya. Qin Yu tiba-tiba menutup matanya. Pada saat ini, dia mulai merasakan aura kuno seperti ruang pasta tepung. Sensasi mendalam yang dia rasakan ketika dia memisahkan langit dan bumi untuk menciptakan dunia semesta sekali lagi menyelimutinya. Mengapa dia merasakan sensasi yang begitu familiar terkait susunan formasi tingkat 8 ini? Hal itu karena prinsip di balik susunan formasi tingkat 8 ini sudah relatif mendekati prinsip di balik dunia universal yang terbentuk melalui pemisahan langit dan bumi. Pada saat ia menciptakan dunia universal, Qin Yu hanya mengetahui cara melakukannya tetapi tidak mengetahui prinsip di baliknya. Meskipun dia tidak mampu memahami prinsipnya, dia mengingat sensasi yang mendalam itu. Pada saat ini, setelah ia memasuki keadaan yang sangat mendalam tersebut, proses penciptaan dunia semesta muncul dalam pikiran Qin Yu. Puncak dari susunan formasi hanyalah menciptakan ruang melalui pemahaman hukum-hukum spasial. Meskipun Qin Yu belum memahami hukum ruang, dia telah menciptakan dunia universalnya sendiri. Dengan demikian, dia secara alami memahami hukum ruang dunia universal. Jadi, begitulah keadaannya. Senyum tersungging di wajah Qin Yu. Ia dengan ringan mengayunkan tangannya di udara. Beberapa pancaran cahaya melesat keluar dari tangan Qin Yu. Seperti meteor, pancaran cahaya itu jatuh ke berbagai lokasi di sekitar Gunung Bewichyu. Formasi susunan, alam semesta, bentuk. Qin Yu berteriak pelan. Dalam sekejap, semua orang di sekitarnya dalam radius beberapa ribu mil, termasuk Qiu Zongfu yang baru saja menghancurkan formasi tingkat 4, merasakan langit dan bumi mereka terbalik. Pemandangan di hadapan mereka lenyap. Sebagai gantinya, yang muncul di sekitar mereka adalah daratan yang luas dan tak terbatas.